Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabab Nur Rahman dengan NIM 2206161. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA, baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler. Kemudian di sini saya akan membuatkan DFA yang ekuivalen, serta pembacaan string minimal 3 buah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan dari DFA dan NFA. NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton dan DFA atau Deterministic Finite Automaton adalah dua jenis otomata yang digunakan dalam teori bahasa formal dan teori otomata. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari DFA dan NFA. Yang pertama dari DFA, Deterministic Finite Automaton. Kelebihan dari DFA atau Deterministic Finite Automaton adalah otomata yang deterministik, artinya untuk setiap simbol masukan ada tepat satu transisi yang dapat diambil. Hal ini membuat DFA relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua yaitu ketetapan. DFA selalu dapat menentukan apakah suatu string diterima atau ditolak dalam waktu yang pasti. Ini membuat DFA sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan string. Lanjut, setelah itu ada kesesuaian untuk kasus sederhana. DFA biasanya lebih sesuai untuk bahasa formal atau tugas yang memiliki struktur yang sangat terstruktur dan aturan yang jelas. Lanjut, kemudian ada kekurangan dari DFA. Yang pertama, keterbatasan ekspresi. Karena deterministik atau DFA tidak dapat mengenali bahasa formal yang memerlukan konsep non-deterministik seperti bahasa dengan aturan jika A maka B atau C. Ini membatasi kemampuan DFA dalam mengenali bahasa yang lebih kompleks. Setelah itu, membutuhkan jumlah keadaan yang benar, yang besar. Untuk bahasa yang kompleks, DFA dapat memerlukan jumlah keadaan yang sangat besar, yang membuatnya sulit diimplementasikan dan memakan banyak memori. Setelah itu, lanjut kelebihan dari NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton. Kelebihan dari NFA dapat memiliki banyak transisi untuk simbol yang sama pada keadaan yang sama. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengenalan bahasa yang lebih kompleks, seperti bahasa dengan aturan jika A maka B atau C. Setelah itu, potensi membutuhkan lebih sedikit keadaan. Dalam beberapa kasus, NFA dapat membutuhkan jumlah keadaan yang lebih sedikit daripada DFA untuk mengenali bahasa yang sama. Ini dapat mengurangi kompleksitas implementasi. Setelah itu, pembacaan string lebih mudah. NFA memungkinkan untuk memodelkan lebih baik proses pengenalan string yang mungkin melibatkan banyak alternatif. Setelah itu, kekurangan dari NFA. Yang pertama itu tidak deterministik, atau kekurangan utama NFA ini adalah ketidakdeterministikannya. Ini dapat membuatnya lebih sulit dipahami dan lebih sulit untuk mengimplementasikannya. Setelah itu, kurang efisien. Proses pengenalan string dalam NFA dapat memakan waktu lebih lama daripada DFA. Karena adanya pilihan non-deterministik, mungkin memerlukan pemrosesan tambahan. Untuk mengubah NFA menjadi DFA, mungkin diperlukan langkah tambahan yang dapat memakan waktu dan sumber daya. NFA dan DFA adalah dua jenis otomata yang digunakan dalam teori bahasa formal dan teori otomata. Mari kita jelaskan keduanya dari segi transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Yang pertama, NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton. Dari segi transisi, NFA memiliki transisi non-deterministik yang berarti pada satu keadaan dengan simbol masukan tertentu ada lebih dari satu pilihan transisi yang dapat diambil. Ini memungkinkan NFA memiliki beberapa cabang atau jalur yang dapat dibuktikannya pada setiap langkah transisi pembacaan string. Setelah itu, ketika NFA membaca string, dari pembacaan string, ketika NFA membaca string, pada setiap simbol masukan ia dapat beralih ke beberapa keadaan sekaligus. Jika ada beberapa transisi yang cocok, ini menciptakan keadaan non-deterministik di mana NFA harus mempertimbangkan semua kemungkinan jalur transisi. Setelah itu dari implementasi model. Dari implementasi model NFA dalam kode komputer sering memerlukan struktur data yang mampu menyimpan beberapa transisi per simbol masukan untuk setiap keadaan. Ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan daftar transisi atau tabel transisi yang mewakili otomata dalam program. Setelah itu, dari DFA atau Deterministic Finite Automaton. Dari segi transisi, DFA memiliki transisi yang deterministik, yang berarti untuk setiap simbol masukan, ada satu dan hanya satu transisi yang dapat diambil dari setiap keadaan. Ini membuat DFA memiliki perilaku yang jelas dan dapat diprediksi. Setelah itu, dari segi pembacaan string dari DFA. Ketika DFA membaca string, ia selalu memiliki jalur transisi yang jelas dan tidak ada cabang atau non-determinisme. Ini membuat proses pembacaan string oleh DFA sangat terstruktur dan efisien. Setelah itu dari implementasi model.
Implementasi model DFA dalam kode komputer relatif sederhana. Biasanya DFA direpresentasikan sebagai tabel transisi, di mana setiap sel dalam tabel mewakili transisi dari satu keadaan ke keadaan lain untuk setiap simbol masukan. Implementasi DFA umumnya lebih efisien dan mudah dibandingkan dengan DFA tergantung pada sifat bahasa formal atau masalah yang ingin dipecahkan. Jika bahasa formal sederhana dan struktur jelas, DFA adalah pilihan yang baik karena keefisienannya. Namun, jika bahasa formalnya kompleks atau mengandung aturan non-deterministik, NFA dapat lebih cocok untuk lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pembuatan suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan DFA yang ekuivalen. Nah, di sini jika diketahui NFA bahasa L yang didefinisikan dengan tupel di bawah ini. Tupel P menghasilkan variabel yang berisikan anggota S0, S1, dan S2. Tupel T berisikan A dan B. Setelah itu, tupel S berisikan S0, yang dimana S0 ini adalah state awal. Setelah itu ada tupel P yang berisikan jika S0 menghasilkan terminal A, maka jika S0 menghasilkan terminal A, maka variabel S0 dan terminal B variabel S2. Setelah itu S1 menghasilkan terminal A, variabel S1, terminal A, variabel S0, dan terminal B, variabel S1. Setelah itu ada S2 menghasilkan terminal A, S2. Baik, di sini ada diagram transisi dan diagram state dari NVA. Di sini ada S0 yaitu state awal. Jika diberi inputan A, maka akan berpindah ke S1. Dan jika diberi inputan B, maka akan berpindah ke S0 atau juga ke S2. Setelah itu ada S1. Jika diberi inputan A, dia akan tetap di S1, dan jika diberi inputan B, dia juga akan tetap di dirinya atau di S1. Setelah itu ada S2. S2 ini adalah state akhir, dan jika dia diberi inputan A, maka dia akan tetap di dirinya sendiri, dan jika diberi inputan B, maka ini tidak ada atau kosong. Setelah itu di sini ada contoh pembacaan string pada state dari NPA. Di sini ada string AA berawal dari S0. Jika diberi inputan A, maka dia akan berpindah ke S1. Jika diberi inputan A lagi, dia akan berpindah ke S1 atau ke dirinya sendiri, di mana S1 ini bukan state akhir, maka string A ini ditolak. Setelah itu ada string BA bermula dari S0, kemudian diberi inputan B, maka akan berpindah ke S2. Setelah itu diberi inputan A, maka akan berpindah ke S2, di mana S2 ini adalah state akhir, maka akan diterima. Setelah itu ada string ABA, di mana dimulai dari inputan S0, berawal dari S0, setelah itu diberi inputan A, maka akan berpindah ke S1, diberi inputan B, akan tetap di S1. Yang dimana S1 ini bukan state akhir, maka string ini ditolak. Setelah itu ada BAA, bermulai dari S0, diberi inputan B, kemudian berpindah ke S2, diberi inputan A, berpindah ke S2, diberi inputan A lagi, tetap di dirinya sendiri atau di S2, di mana S2 ini adalah state akhir, dan string ini diterima. Nah, untuk menambahkan DFA yang ekuivalen dengan NFA tadi, kita harus mencari kemungkinan dari state yang ada di DFA. Nah, untuk NQ ini adalah jumlah state pada NFA tadi, di mana jumlah state-nya itu tadi ada 3. Setelah itu ada NQ aksen, di mana NQ aksen ini adalah jumlah state pada DFA. Nah, bagaimana cara mengetahui DFA yang ekuivalen? Caranya adalah dengan mengangkatkan 2 dipangkatkan 2 pangkat 3, di mana 3 ini adalah jumlah dari NFA.
2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi state yang ekuivalen pada DFA ini berjumlah 8, di mana yang state awalnya yaitu ada state kosong, setelah itu state S0, kemudian state S1, state S2, state S1 S0, ada state 0 S2, dan state 0 S1 dan state S0, state S1 dan state S2. Nah, selanjutnya di sini cara memasukkannya kepada tabel transisi. Untuk yang pertama di sini ada state 0. State 0 ini dan untuk state kosong jika diberi inputan A atau B, maka diberi lagi state kosong, di mana kedua ini akan kembali pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengisi set yang kosong. Di sini ada yang pertama ada S0, S1. Jika diberi inputan A, maka dia akan kembali ke S1, maka dia akan pindah ke S1. Dan jika diberi S1 diberi inputan A, maka akan ke S1 lagi. Setelah itu jika S0 diberi inputan B, maka dia akan berpindah ke S0. Jika S0 diberi inputan S1 diberi inputan B, dia akan berpindah ke S1. Setelah itu jika diberi inputan diberi inputan B juga, dia akan berpindah ke S2. Nah, setelah itu ada S0 S2, di mana S0 S2 ini adalah state akhir. Jika diberi inputan A, maka dia akan berpindah ke S1. Jika diberi inputan S2 diberi inputan A lagi, dia akan berpindah ke S2. Setelah itu jika S0 diberi inputan B, dia akan berpindah ke S0, tetap di dirinya sendiri. Setelah itu jika S2 diberi inputan B, dia juga akan tetap dirinya sendiri. Begitupun seterusnya. Setelah tabel DFA yang ekuivalennya telah terisi semua, nah di sini akan membentuk diagram state DFA yang ekuivalen sebagai berikut. Di mana diagram ekuivalen ini bisa kita sederhanakan dengan menghilangkan state-state yang tidak terjangkau. Nah, ini adalah DFA ekuivalen yang telah disederhanakan seperti berikut ini. Untuk cara pembacaan string pada diagram state DFA ini sebagai berikut. Di sini ada string AA mulai dari S0. Jika diberi inputan A, maka dia akan berpindah ke S1. Jika diberi inputan A lagi, maka akan tetap di dirinya sendiri, yang dimana S1 ini bukanlah state akhir, maka akan ditolak. Setelah itu ada string BA dimulai dari S0, kemudian diberi inputan B, maka akan berpindah ke S0 S2. Setelah itu diberi inputan A, akan berpindah ke S1 S2. Yang dimana S1 S2 ini adalah state akhir, maka string ini diterima. Setelah itu ada string ABA dimulai dari S0. Setelah itu diberi inputan A, maka dia akan berpindah ke S1. Diberi inputan B, dia akan berpindah ke S1 lagi. Diberi inputan A, dia akan tetap di S1. Yang dimana S1 ini bukan state akhir, maka string ini ditolak. Setelah itu ada string BAA di mana dimulai dari S0, kemudian diberi inputan B, berpindah ke S0 S2, diberi inputan A, berpindah ke S1 S2, kemudian diberi inputan A lagi, berpindah ke S1 S2 lagi, di mana S1 S2 ini adalah state akhir, maka string ini diterima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembahasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari DFA dan NFA, baik dari segi transisi, pembacaan string, dan pemodelannya, serta pembuatan DFA yang ekuivalen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.